Supaya bawanya lebih compact kali ya? Supaya bawanya lebih compact. Gue bisa jawab itu langsung. Oke, gimana? Karena kalau yang tipis-tipis kecil-kecil itu nggak akan semahal itu pasti biayanya. Enggak juga dong. Ada juga. Nggak bisa. Ini kita masih ke bawah spiritnya debat semalam. Tahan, Mas Ryan. Ternyata kuping kita tuh nggak segitu berpengaruh juga kalau udah ada visual. Iya benar sih. Somehow. Iya. Tapi gue tetap nggak setuju. Oke, hari ini di Drum and Drum kita kedatangan Mas Rendra Sunito dan Echa Sumantri. Yeah! Ini momen langka ya, bisa menemukan Mas Ryan dan Echa hari ini. Makasih loh Echa, Mas Ryan. Terima kasih sama-sama. Terima kasih buat kalian berdua yang udah mau mampir ke rumah gue. Macet-macetan. Iya. Ya, hari ini Worth it kita lah. lagi ada di rumahnya Mas Ryan. Kita habis makan-makan tadi. Terus kita pasang drum F-Note. Echa bawa drum F-Note. Luar Ini biasa. bagus gak sih, Cak? Ya agak tegang sih soalnya ada yang Ada merek lain, tapi out frame dulu merek lain, boy. Nggak masuk ya? Nggak masuk. Echa hari ini bawa drum F-Note 5. Terus Mas Ryan tadi bawa burger. Lu bawa apa? Gue bawa konten. Pas kan? Iya, iya. Berarti kita collab banget hari ini. Collab. Ini kayaknya Mas Ryan first time ya nyobain. Yoi, gue udah pasti udah lama kan denger, pernah ngeliat dia bikin video juga, Iya, iya. pernah mixingin salah satu kontennya dia Thank juga. Tapi gue belum pernah mainin sama sekali drum ini. Baru hari ini nih dibawa dan ya, mewah juga ya kelihatannya ya. Iya sih. Lumayan. Gue pas Boleh pertama lah, kali. boleh lah. Nah, oke Gue lah. pas pertama kali ngeliat drum ini gue suka banget sama looknya Mas ya. Yoi. Tapi lu semua drum elektrik gitu, saya lu suka looknya semua gitu. Enggak, ada yang Biasa. Ah, Yang mana? Yang kurang yang mana? tapi kalau Nggak dijawab. langsung dipotong. Kalau lu yang main sama Echa yang main beda nggak sih? Oh, beda. Jauh. Gue gak bisa main gacha. Lo kan elektrik, katanya sama aja kalau elektrik. Pertama kali yang bikin impress gue tuh justru hi-hat nih. Gue nggak tahu nggak tahu feel dia ngebuka terus pas. Selama gue mereview drum elektrik, ini salah satu hi-hat yang perfect. Iya kayak nutupnya buka pelan-pelan. Jadi emang bisa half open itu beneran kayak. Sorry, ini drum lu pakai string? Di rumah sama tipenya kayak gini. Sama udah berapa Ya, lama hanya lu pakai? ada satu tom-tom tambahan. Sama berapa satu lama lu simbol. pakai? Almost 1 tahun ya? Hampir setahun ya. Lupa kapan pertama kali sign terus Oh ya ada simbal di sini ya? Ini nggak ada. Nggak ada. Gue biasa mukul gini nggak ada. biasa ya. Tuh, tolong buat itu dibawain lain kali ya. Ada Mas, coba lo. Ada tuh. Cuma orang beriman yang bisa lihat. Emang Iya, kalau gimana? yang ini hi-hatnya nggak bisa gitu? Nggak bisa. Itu jadi bawa gitu. Nggak, sorry. Gue suka soundnya sih. Sound. Jadi selama ini kan kalau drum elektrik biasanya orang-orang pakai VST tambahan. Ya. Nah justru yang ini nggak perlu tambahan lagi. Jadi sound aslinya itu Iya, yang ya. gue banggakan sih. Jadi sound aslinya, sound Udah sampelnya udah enak Iya ya. justru itu. Mm-mm. Tapi kenapa banyak drum elektrik nih ya yang sekarang bentuknya semakin kayak drum akustik. Nah itu pertanyaan gue tadi. Iya. Gue tidak tahu pasti alasan mereka apa, tapi asumsi gue karena looks makin penting sekarang ya. Looks ya. Makin penting. Jadi especially kalau buat panggung, buat performance gitu, kayaknya orang tuh ngelihat looks banget. Ya. Ya dan nggak cuma buat konser sih, buat konten yang 1 menit pun kayaknya tuh kalau tampilannya bagus, somehow menarik aja. Kayak lebih serius gitu nggak main-main gitu ya. Iya. Bener sih masuk akal kalau apalagi kalau lu bawa di panggung gede ada sesuatu instrumen yang
Iya. besar gitu ya, kayak Iya. lebih Lebih nggak tahu. wow. Either yang besar atau yang memang tampilannya seperti akustik gitu. Coba itu tadi pertanyaan gue yang gue sampein ke lo berdua kan. Sekarang kayak F-Note gini kan drum, bisa dibilang drum elektrik high end lah ya. Yap. Yes. Hampir semua drum elektrik high end itu bentuknya besar-besar. Padahal di logika gue emang nggak terlalu mikirin looks aja, nggak terlalu mikirin looks. Logika gue, keuntungan drum elektrik itu kan lu bisa mainin di mana aja, karena lu bisa atur volumenya, Yap. soundnya langsung jadi relatif Yap, gitu, yap, nggak susah. Kedua, gampang dibawa kemana-mana, Simple. simple. Nah dengan drum form factor kayak gini, yang alasan kedua itu tuh hilang tuh karena ukurannya sama kayak drum beneran. Berarti ribetnya bawanya sama gitu ya? Iya. Kenapa nggak ada drum elektrik yang high end, cuma bentuknya tipis-tipis aja gitu kayak drum elektrik yang relatif murah ya, cuma feel-nya apa segala supaya macam. bawanya lebih compact kali ya? Supaya bawanya lebih compact. Gue bisa jawab itu langsung. Oke, gimana? Karena kalau yang tipis-tipis kecil-kecil itu nggak akan semahal itu pasti biayanya. Enggak juga dong. Ada juga. Nggak bisa. Ini kita masih ke bawah spiritnya debat semalam. Nah, tapi nggak udah. Kita ngomong serius nih. Serius apa? Tapi kalau berdua, Tahan, Mas Ryan. yang bikin mahal tuh triggeringnya, Sistemnya, kan? ya. Sistemnya kan. Iya. Ini kan dia nggak mungkin pakai kayu maple berapa Mahogany, ply iya. gitu kan, nggak mau ngapain gitu kan. Plywood juga Nggak bisa, apa-apa udah gitu. jadi. Iya. In fact, ini drum juga beratnya hampir sama kayak berat drum asli. Maksud sih? Iya. Iya. Kind of. Iya. Iya ya. Coba snare Mas. Snare agak ringan Sama sih. stand-nya. sebenarnya. Oh iya ya. Snare masih agak ringan ya. Ini tom-tom lumayan berat nih. Ya, tapi maksud gue ngerti dari form factor kayak gini emang kelihatannya lebih serius ya kalau buat di Iya. panggung emang lebih. Wah. Nah, cuman gue nggak pikirin tadi ngaruh ke feel-nya nggak sebenarnya apa yang kita lihat pakai mata gitu ya. Iya. Kan ini kan bentuknya gede dibandingin kayak cuma lempengan-lempengan tipis gitu. Somehow kalau buat gue ngaruh sih, Mas. Iya. 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 Kayak Tersuges gitu ya. iya. Iya. Iya Susah sih. menjelaskannya tapi ternyata kuping kita tuh nggak segitu berpengaruh juga kalau udah ada visual. Iya, benar sih. Somehow. Iya. Tapi gue tetap nggak setuju. Oke, boleh. Ini ada bunyinya lagi nih. Ada bunyi betul. Berarti lo kalau beli drum elektrik yang kayak merek di depan Kenapa ini, gue belum beli ini? Cuma itu doang alasannya sebenarnya. oh makanya lo beli drum elektrik ini, Cak. Tapi anak Anda udah suka banget tuh kayaknya tuh, Pak. Iya sih. Iya. Tolong ya. Tolong. Siapa? Ini Andi yang masukin siapa sih? Martinus Cordosora. Oh, Cordura siapa mereka tuh? Ada di Surabaya lah. Ya, ada sebuah grup. Tapi lo lebih suka drum elektrik yang begini atau looks ya, secara looks, atau yang Ya, sepenting-pentingnya looks, tetap buat gue pertama suara dulu dan kenyamanannya gitu. Jadi sebetulnya misalnya si F-Note ini tampilannya gak kayak gini, tapi suaranya dan touch-nya kenyamanannya seperti ini, kayaknya gue tetap mau sih. Gitu. Jadi looks-nya ini Suaranya tuh ya. bonus banget, iya. Oh ya, looks Iya. buat lu jadi bonus ya. Iya, karena Karena suaranya udah ada yang enak. bantuin bawanya kalau Iya, lu. benar. Shout out buat para technician, Mas Gali, Mas Dedi, Kang Ayub. Maaf, gue potong dulu nanti gue dimarahin Nggak netizen. apa-apa. Maaf ya. Nggak apa-apa, senior bebas. nggak apa-apa, Yang punya rumah bebas. nggak apa-apa Mas. Tapi kita berdua ngefans sama beliau kan pasti. Iya lah. Groove-nya itu loh. Iya. Apa groove-nya kan? Groove-nya gila sih Mas. Lo Apa? Apa? Gimana? groove Indonesia banget loh. Itu Gilang Ramadan dong, bro, groove Indonesia. Ritme sama. Iya dong. Tadi lu mau ngomong apa? Sampai lupa. Grup Indonesia. Apa grup Indonesia? Grup Indonesia apa? Melestarikan. Apa tuh? Apa tuh? Oh, ini kayak kelebihan F-Note deh. Bisa nyala sendiri. Iya, iya. Enggak, itu drum elektrik sebelah deh kayaknya. Enggak ya? Enggak. Oh, ini. Ada kabel. Aduh, ini gimana? Siapa yang pasang sini? Siapa yang pasang sih? Taruh di kick jadi trigger, jadi dari buku si balik bunyi. Ya. Tapi dicop. F-Note yang ini memang simbalnya bisa tambah satu lagi. Oh, Jadi bisa seru ya? banget. Tom-tomnya juga bisa satu lagi. Enggak, tadi yang lu bilang, gue merasa bersalah motong lu tadi. Yang karena gede kan, kita bilang. Iya. Karena gue bilang ada yang bawain. Oke, Jadi iya nggak apa-apa. benar. Iya. Iya, udah selesai di situ loh. Statement udah. Jadi emang beruntung banget ada yang bawain sih. Karena kalau bawa sendiri capek sih. Jadi pertama kali dikirimin,
gue di rumah setup sendiri Pak. Ya istri bantu lah sedikit, cuman nggak tega dibantu kebanyakan kan. Jadi angkat, masang kabel itu 1,5 jam lumayan. Masa sih? Iya, karena waktu itu juga baru-baru juga. Tapi kan lebih gampang, Cak, masang drum begini. At the end baru ngerti lebih gampang. Awalnya cuman masih adaptasi kan lumayan tuh gimana Daripada nih, baca drum buku. elektrik yang rak itu kan gila loh. Nggak bagus itu ya, nggak bagus itu. Ngapain di review kalau nggak bagus? Biar rame aja. Oh, jadi cuma gara-gara biar Oh rame. biar rame. Kan. Nggak biar mengedukasi. Oh, edukasi. Rame mengedukasi gitu. Bener, gue poinnya. Gampang karena kayak drum beneran ya. Jadi lu Iya. udah langsung tahu Wah, ya kira-kira. iya. Gue tuh Mas pertama kali dulu awal-awal nge-review drum elektrik yang maksudnya beneran elektrik ya. Itu kan rak-rak gitu. Gila Mas, gue bisa ngabisin waktu 3-4 jam buat masang doang. Karena lu belum tahu gimana musti. Iya, mushroom itu tuh? baut yang kecil, part harus dimasukin ke rack. Terus belum lagi kalau salah, mesti dibongkar lagi. Ya, dengan tampilan begini sih lumayan Iya, jadi cepet. Bener juga, baru sadar saya berarti nggak sebagus itu memang yang lain-lainnya. Agak sulit, pasangnya sulit. Masuk! Suaranya nggak terlalu oke. Suka dia deh pokoknya. Ini udah bagus, mudah gini, efisien memang. Syarat Tapi buat ada- F-Note. Buat Tapi ada yang bagus kok, Cak. ada beberapa ya. Ada. F-Note yang Pro maksudnya kan. Ini modelnya F apa? Ini F-Note 5. Bukan yang paling bagus ini. Ada apa aja sih dari bawah ke atas? 3X, 5. Correct me if I'm wrong ya. Di atas 5 tuh E5 extended, jadi ada tom-tom tambahan gitu. Terus Pro ada 2. Yang kicknya seukuran ini sama yang warna hitam, yang kicknya udah 22 tuh. Nah itu menjawab pertanyaan Anda tuh. Jadi tom-tomnya 12, kicknya 22, tapi elektrik Pak. Yang 7 kan, seri 7. Iya, itu gede bener tuh. 7 tuh yang Pro bukan? Ya, berarti ini satu di bawah yang Pro lah gitu ya secara. Ya kurang lebih ya. Tapi bener, baru ingat gua. Ada satu music director, gua nggak sebut namanya deh. Dia mau pakai drum elektrik, tapi dia juga nyari yang kayak akustik bentuknya. Karena buat di panggung kebutuhannya. Oh gitu. Iya, jadi Iya, iya. ternyata Kalau itu sih masuk penting. akal ya. Masuk akal ya. Iya. Lu udah pakai ini di konser-konser gitu aman nggak? Kemarin Pesta Pora sama Masa DMS, terus Family Symphony Masa DMS juga, terus beberapa ministry pelayanan. Aman. Aman banget. Tapi mungkin yang paling berkesan buat gue adalah ketika gue ngerilis single Going Journey itu, rekamannya pakai ini, Pak. Masa sih? Oh, iya. Terus dari ratusan puluhan orang, cuman 2-3 yang nebak itu F-Note ya gitu. Sisanya nggak tahu. Gue juga nggak tahu loh. Baru tahu ini. Iya, itu pakai F-Note lah. Istri sih, iseng aja rekam di rumah coba. Kalau udah oke. Kalau belum ya sewa studio gitu. Iseng rekam mah. Udah oke. Bagus ya. Ya Tapi nggak tahu, karena- coba dengerin karena dulu. mainnya sih. Nah, ya. Iya, Yang yang kasih drum apa juga. Ini pakai drum ini juga bagus deh bunyinya. Kasih drum yang ini juga. Drum misteri, nggak ada yang tahu ini drum apa. Nggak. Ini di sini nggak kelihatan kamera ini nggak? Di blur. Ini legend lah. Tapi kalau Eca yang mainin pasti bagus juga bunyinya. Bagus. Amin. Gue mau nanya tapi ini, Cak. Dijawab jujur, Cak. Kalau kita kelebihan drum elektrik, lu pakai buat main, udah tau lah, udah kebayang soal sound tadi, soal apa, fleksibilitas ruangan dan segala macam. Iya. Yang lu paling miss dari drum elektrik, walaupun drum elektrik udah sebagus ini, apa? Sensasinya ya. Sensasi apa? Pas kita mukul akustik kan, tak. Ada balikan ke badan gitu ya? Iya. Kalau ini kan gimana pun butuh ear, butuh speaker yang oke. Oh, itu. Iya, itu sih. Itu aja Iya, sih. iya, bener. Ada lagi nggak selain itu? Ini udah gila sih sejujurnya Pak. Maksudnya kita bisa main selembut apapun gitu. Tapi tetap kan ada beberapa not-not lembut yang tidak terdeteksi. Tapi itu sih Mas yang gua kan main banyak drum elektrik ya. Nggak semua drum elektrik tuh tembus pas ketika kita ngeband. Nah, Nggak semua. ya. Apalagi kalau gitarisnya kenceng banget tuh kayak Iya, Andre Dinot gitu. Oh iya. Siapa lu? Nggak kenal gue. Andre siapa? Andre Dinot. Kalau udah ketemu gitaris kayak Andre Dinot gitu, mesti memang drum elektriknya nggak bisa yang 4-5 juta gitu. Soalnya gitar ini juga mahal sih. Iya. Nanti Dinut kalau lagi nonton salam buat Wanda ya, Wanda Practice Room. Salah dong. Wanda, salah. Nah, cuma yang lu bilang juga menarik tuh, Bal. Jadi, kalau gue bandingin antara gini, kita keluar dikit dari drum ya. Iya. Gue dari dulu mikir piano. Yap. RD 700 yang kita Yoi. sering lihat, RD 1000, RD berapa Iya, pun iya, ya, iya. panggung. Suara pianonya kan ya begitu. Iya. Kalau buat rekaman gue nggak pernah terlalu suka, agak Iya. terlalu tipis segala macam. Gue kept wondering zaman itu kayak kenapa lu nggak keyboardis di panggung bawa VST, Ya. pakai yang
bunyi piano jauh lebih bagus daripada RD. Satu pasti alasannya ya karena lebih ribet. Dua, kadang-kadang di settingan panggung si VST ini karena bunyinya bagus, low-nya bagus segala macam, tapi buat di panggung kadang-kadang kurang cocok. Terlalu sopan ya? Terlalu lebar frekuensi, jadi ngegulung kayak yang lain segala macam, jadi harus diproses. Sementara si RD 700 itu udah langsung dipakai bener ya. Bukan ini ke Roland RD 700 ya. Apapun piano yang diset buat di panggung lah gitu. Udah dipikirin itu juga gitu. Mungkin drum elektrik juga seperti itu. Kalau memang bunyinya udah clean banget sebenarnya, udah bagus banget, udah smooth banget, ditaruh di panggung kayak kurang impact ya, justru mungkin aja sih. Ini kan bunyinya agak kasar ya sebenarnya. Udah pikir-pikir. Ada overtone yang actually unpleasant sebenarnya. Iya, kotor-kotor gitu. Iya. Cuma itu realnya kayaknya. Iya, drum akustik kan gitu. Kalau tom ini dibikin sebersih mungkin, bisa aja. Ya. Cuma mungkin kalau buat di panggung jadi kayak lu bilang tadi, ada beberapa yang nggak bisa tembus aja gitu mungkin. Ada yang nggak tembus. Memang beberapa merek ya. Kita nggak usah sebut mereknya. Di sini nih nanti ada di episode. Tapi ada di deskripsi. Kalau ketemu dia, ini aja todong gitu, jawab gak lu apa gitu. Dia jawab, iya, merek ini. Makasih bang, gitu udah tinggal gitu. Dia lagi ngobrol sama kita aja tadi, Cak, di meja makan. Iya. Gimana sih Bang? Iyalah ada merek tertentu yang gini-gini. Lu ngomong di meja makannya di meja makan aja. Ngeselin emang. Iya. Kayak kita siapa? Ya kita siapa. Tapi bener Pak, gue alamin itu kemarin sama salah satu music director juga. Jadi dia bilang, ada satu nama elektrik jangan disebut nggak enak. Ini sama juga. Sama aja ya. Sama aja. Tapi lu gak di meja makan, lu buat konten. Di sini konten bagus, bener kan? Beretika. Kalau di meja makan kayak gitu kan, di rumah Anda lagi. Nggak. Jadi dia bilang sound drum elektrik yang ini udah jadi banget ya, sudah di mixing mastering ini mah. Jadi kalau di blend sama orkestra sama instrumen lain yang belum di mixing ya nggak ngeblend gitu. Iya. Oh ya? Iya. Itu karena soundnya udah jadi banget ya. Tapi patokan drum bagus apa? Elektrik bagus nih. Elektrik. Ya tadi itu sih touch, soundnya. Terus kalau bonusnya sekarang karena udah ngalamin main sama orkestra segala, gimana cara dia ngeblend sama instrumen lain? Nah ajaibnya nih drum waktu itu main sama orkes, kita bisa main ballad Pak, bisa main lagu-lagu yang very soft gitu, masuk aja sih. Makanya ajaib banget. Gitu. Maksudnya kalau elektrik buat ngeband udah sering kan ya, cuman pas buat main sama orkes, ketemu strings, woodwinds, brass gitu masih enak, itu agak ajaib sih. Ini cuma F-Note yang bisa gitu. Ya belum coba yang lain, nggak mau juga sih. Tapi itu poin valid banget sih emang. Iya. Blending instrumen elektronik gimana bisa ngeblend sama musik instrumen akustik. Itu emang kadang-kadang tuh nggak diperhatiin, tapi ternyata kok nggak nyambung ya gitu kayaknya. Iya. Kayak kita ke kafe-kafe gitu kan, kadang dinner club gitu kan, drumnya kenceng gitu, nggak nyambung sama instrumen lain. Tapi orang anyway kan dengerin lagu gitu. Cuman kalau dari perspektif mixing dan lain-lain menarik kok. Coba Mas, kalau lu yang mainin drum ini sama Eca yang mainin? Malu gua main depan lu berdua. Duh, coba dia wakilin anaknya gimana? Ya lu aja deh Mas. Iya. Coba Kev. Eca dulu deh, Eca. Oh iya dong, yang punya drum dong. Coba kita pengen tahu, katanya F-Note itu bagus karena dipakai sama Eca. Ntar gue tinggiin dulu ini. Oke, sekarang kalau gitu Bang Ayub coba mainin, kalau Eca udah pasti bagus. Saya mah setup aja dah. Akhirnya bisa ngelakuin depan orangnya gue. Ini mau digini nggak, Cak? Wah gila, jangan. Daru Jones emang ya. Emang tangannya bagus aja nih sih. Coba gua. Ya. Sama aja lu berdua. Gimana, Mas? Nggak, kalau soal tone beda sih. Iya. Maksud gini, kalau sound source-nya dia pasti sama lu berdua main. Cuma yang namanya tone kan bukan cuma purely suara ya. Velocity lu main, dynamic lu main, itu kan nentuin tone lu. Bunyinya beda antara lu berdua. Masa sih? Iya.
Oh iya, tuh levelnya aja beda, Mas. Tadi Eca, Udah pick deh, udah mau kenceng banget. Eca tadi merah. Gue belum merah nih, Ya Mas. nggak mungkin dong. Oke. Gini aja deh. Kita mau mainin pakai musik. Boleh. Oke. Lu mau challenge Mas Ryan nggak, Cak? Aduh. Bukan challenge sebetulnya sih, gue penasaran banget Ngetes ya, kita lagu gue tes. yang satu ini kalau beliau bawain, karena menurut gue cocok banget style. Gitu-gitu aja pastinya. Nah, justru itu kelebihannya. Justru itu, Mas. Drummer di Gitu-gitu Indonesia aja. tuh susah sekarang gitu-gitu aja, Mas. Iya. Tahan ya. Nggak bisa. Tahan. Nggak sengaja saya. Tahan, beat dulu. Tahan ya. Soalnya kalau nggak gitu, nggak jago. Viewersnya nggak banyak, Mas. Poinnya gitu. Bener sih itu, viewersnya nggak banyak. Iya. Oke, Mas Ryan Oh ya, di sini coba. lagi. Nih, kita ikut aja dia. Ikut aja lah apa iyalah, terserah lu Bal.